penyakitnya ini setiap 5 menit sekali selalu ingin dan selalu kencing. Oke sobat camat, balik lagi bareng gue Fatur. Sebelum kalian nonton video ini, gak ada salahnya kalian klik tombol like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya supaya dapat videoku yang lebih terupdate. Dan untuk itu, selamat menonton dan selamat menikmati. Oke sobat camat, kali ini gue mau menceritakan sesuatu kisah yang memang belum lama gue alami ini. Dan mungkin ini agak mengerikan ya men, dikarenakan pada cerita kali ini gue akan menceritakan pengalaman dengan orang yang terkena santet secara ganas. Dan ini dia ceritanya. Sebut aja namanya Didi. Nah, Didi ini merupakan kawan lama gue yang dimana dia itu tinggal di salah satu daerah Jawa Tengah. Dan sebenarnya si Didi ini punya penyakit yang memang aneh, yang dimana penyakitnya ini setiap 5 menit sekali selalu ingin dan selalu kencing. Ya lo bisa bayangin deh, 5 menit sekali itu kencing kayak gimana bentuknya gitu kan. Dan selain itu si Didi ini juga selain merasakan sakit kencing yang berpusat di kantong kemihnya itu, ironiknya gini, si Didi ini sudah beberapa kali dan beberapa saat dicoba untuk berobat ke yang namanya dokter spesialis kandung kemih ataupun dokter spesialis ya bagian penyakit itu. Anehnya sampai kalau nggak salah itu 8 atau 10 itu dokter mendiagnosa, dan hasil dari ronsen bahkan hasil dari analisa laboratorium itu menyatakan bahwa si Didi ini tidak punya ataupun tidak mendiagnosis penyakit yang memang serius, alias penyakitnya nggak ada apa-apa untuk di kandung kemih. Nah, karena dirasa penyakit ini udah aneh, sehingga berobatlah si Didi ini. Dan kisah ini tuh bermulai dari tahun sekitar 2014-an. Jadi si Didi ini berobat ke sana kemari, ya mungkin bisa kita kenal dengan istilahnya paranormal. Beberapa paranormal pun juga Didi sempat lakukan terapi pertama dan seterusnya, tapi ironiknya hasilnya itu pun juga sama aja men. Dikarenakan ya gue juga nggak paham ya awal mulanya proses dia itu berobat tuh bagaimana gitu. Yang pasti si Didi ini ya mungkin secara istilahnya ikhtiarnya kesana kemari, pada akhirnya tiba dia menghubungin gue, sedangkan gue kan di Tangerang, dia di sana. Dan dia si Didi ini sempat ngasih beberapa foto dia yang terupdate, dan itu luar biasa nih. Karena kan gue juga ngeliatnya agak ngeri ya, mukanya itu bener-bener pucat banget seperti mayat hidup, yang dimana udah nggak ada lagi aura kehidupan di dalam raut wajahnya itu. Gue spontan langsung bilang ya udah secepatnya datang ke Tangerang. Ya waktu berlalu seminggu kemudian si Didi ini datang ke Tangerang. Ketika gue baru ketemu, baru ngejemput dia, jadi dia tuh minta jemput gue di suatu tempat. Dan ketika gue pertama kali ketemu, gue kaget nih. Gue tuh kayak ngeliat sosok dia di apa sih namanya, digamblokin ataupun ditumpangin dengan sosok nenek-nenek yang mukanya itu beraut wajah seram lah. Intinya gue juga nggak paham kenapa makhluk ini ada. Dan usut demi usut, si Didi ini ternyata hampir setiap malam itu selalu mimpi basah, yang dimana ironiknya mimpi basahnya sama ataupun dengan sosok yang sama. Lu bayangin deh, kalau mimpi basah itu kan biasanya random ya, ganti-ganti cewek, ataupun ya lu buat para cowok ya mungkin aneh ya dengar cerita si Didi ini dengan cewek yang sama hampir setiap malam. Oke, malam itu pun tiba, gue bawalah ke rumah gue si Didi ini. Setelah gue bawa di rumah gue ini, jadi gue tuh pernah dititipkan salah satu tongkat ya, yang dimana tongkat ini berbahan kayu yang dulu
sejarahnya itu digunakan, bahan-bahan tongkatnya itu digunakan oleh Sunan Bonang untuk membuat tongkatnya. Akhirnya dengan firasat gue yang memang wah ini memang harus coba dulu deh. Ya gue sih nggak apa ya, nggak menyekutukan sesuatu dengan alat itu, tapi gue berkeyakinan bahwa Tuhan tuh mengobati ataupun menolong kita dengan cara apapun melalui perantaranya oleh manusia itu sendiri. Baru gue taruh tongkatnya di samping dia, men, dan luar biasa dia udah mulai merinding, seperti palanya tuh ada yang cengkram hebat. Dan pada malam itu gue langsung nyalakan dupa, dan seketika dia langsung fresh. Ya gue nggak tahu ya mungkin wallahu alam Tuhan menyelamatkan kita dengan cara apapun. Keesokan harinya gue ini ngobatin si Didi ini, ataupun gue coba bantu secara spiritualnya ini dengan menggunakan beberapa daun sirih. Dan alangkah terkejutnya ketika daun sirihnya itu gue tebarkan di seluruh badannya dia, ada 1, 2, dan 3 daun sirih itu mengeluarkan darah. Dan darahnya ini terletak di bagian kandung kemih pertama, kedua kelamin, dan ketiga tenggorokan. Dan sepenglihatan batin gua, jadi proses santetnya ini dia membentuk, karena mungkin udah lama ya, udah bertahun-tahun dia membentuk sebuah seperti daging gitu, daging hidup di dalam kandung kemihnya. Jadi ketika dia mau kencing, si saluran itu, si daging itu nutup si kandung kemih itu sehingga dia kencingnya sakit. Begitu setiap hari dia lakukan, dan akhirnya pada saat itu gue coba terapkan dan coba menggunakan kemampuan yang memang diberikan Tuhan. Dan pada akhirnya melalui beberapa hari proses, terkuaklah bahwa penyebab dia disantet adalah kesalahpahaman sesama rekan kerjanya. Ya entah ada kalimat yang memang menyakiti tanpa kita sadari, ataupun sikap yang memang membuat dia itu tidak nyaman, kita nggak tahu ya. Ya intinya sih dari cerita ini tuh yang bisa kita ambil hikmahnya adalah bahwa kita hidup harus saling menghargai satu sama lain. Kita nggak tahu apa yang mungkin kita ucapkan itu bisa menyakiti hati lawan ataupun hati kawan kita. You know, karena kan kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan hidup yang ada di dunia ini. Oke men, mungkin lo semua yang dengar cerita gue semoga bisa ngambil sisi positifnya, dan gue mohon maaf ketika gue mengucap kalimat-kalimat yang kurang berkenan di hati kalian. Ya selebihnya gue balikin ke kalian mau percaya atau enggak, so itu hak kalian tentang keyakinan dan kepercayaan dalam sisi spiritual. Dan untuk itu jangan lupa support terus channel gue agar gue selalu bisa membagikan kisah-kisah horor kepada kalian yang bisa menghibur kalian. Dan untuk itu sekian dari gue, seperti biasanya salam tua gapat dari calon.